Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliana Safarin Wanda, NIM 21B10077 dari Prodi Teknik Sipil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hukuman mati dan setuju atau tidaknya. Nah, tapi sebelum memulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya akan pimpin menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat dan karunia yang Engkau telah berikan hari ini, karena bisa menyelesaikan tugas dengan baik, bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau telah berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi, saya akan memulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang video yang telah saya lihat di YouTube. Oke. Jadi, gini. Pada sejarah peradaban kuno, hukuman mati itu tuh sudah diberlakukan ternyata. Sudah ada sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Pada zaman itu ada salah satu bukti yang tertulis pada permukaan batu tahun 1754 sebelum Masehi. Nah, ternyata hukuman mati ini tuh sudah ada sejak sebelum Masehi. Udah cukup lama sekali. Itu udah lama banget sih. Nah, apa sih itu hukuman mati? Hukuman mati itu merupakan suatu hukuman atau vonis ya yang dijatuhkan pengadilan atau mungkin tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan akibat perbuatannya. Nah, lalu hukuman mati tuh sebenarnya tuh banyak menyebabkan pro kontra. Kayak pasti ada yang setuju dan enggak. Nah, pada video itu dijelaskan setuju dan tidaknya. Oke, mari kita bahas yang setuju terlebih dahulu. Setuju dalam hukuman mati itu karena yang pertama nih, yaitu mengeliminasi ancaman kemanusiaan. Yang kedua, efek jerah. Dan yang terakhir ada meningkatkan populasi good people dan menurunkan populasi bad people. Nah, ada setuju pasti tidak setuju, pasti ada tidak setujunya kan. Langsung aku jelaskan tidak setuju itu tidak setuju menurut hukuman mati yaitu hampir sama teman-teman. Nah, yang pertama itu ada hukuman mati itu tidak mengeliminasi ancaman kemanusiaan karena faktor internal. Kenapa seperti itu? Karena faktor internal itu kan ada dalam diri kita nih ya. Nah, seseorang itu jahat itu belum tentu karena mau mengikuti orang lain jahat, itu belum tentu. Bisa aja karena faktor internalnya, karena emang dari dirinya itu ada jiwa-jiwa psikopatnya, atau mungkin karena hasrat balas dendam gitu, kayak gak suka ya, jadi itu ada dalam sifat diri sendiri. Lalu yang kedua, tidak terbukti memberikan efek jerah. Benar sih, kalau misal kita tidak ada ancaman untuk suatu perbuatan, pasti orang itu yang bakal melakukan hal itu lagi terus. Jadi dia tidak ada merasa takut dan tidak ada efek jerah untuk memperbaiki perilaku yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir sama, yaitu ada populasi good people dan bad people. Tapi nggak selamanya itu menurun kayak populasi bad people tuh menambah, itu tidak juga sih. Karena mungkin orang yang jahat misal itu melakukan kesalahan terus dipidana hukuman mati, belum tentu itu pakai hukuman mati, bisa aja cuman kayak direhabilitas gitu doang, terus mungkin kayak dikasih wawasan lagi buat lebih baik lagi gitu. Nah, di dalam hukuman mati itu ada resikonya juga nih. Nah, yang pertama itu resiko hukuman mati itu ada salah vonis, yang kedua tidak memberi solusi pada akar kejahatan, yang ketiga kekerasan akan melahirkan kekerasan baru, dan yang terakhir ada kebijakan anti kehidupan. Nah, menurut Majelis Umum PBB telah memberlakukan resolusi tidak mengikuti untuk penyeruan
penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Nah, jadi udah ada sebagian negara yang sudah tidak memberlakukan hukuman mati, tetapi ada 60% juga negara yang masih memberlakukan hukuman mati itu, yaitu seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Nah, lalu baik, sekarang saya akan menjelaskan setuju atau tidaknya menurut agama saya, yaitu agama Islam. Jadi menurut saya terlebih dahulu, saya itu lebih ke lihat apa dulu perilaku yang diperbuatkan. Nah, itu pantas tidak sih untuk mendapatkan hukuman mati? Karena di dalam Islam itu ada kategori-kategorinya yang bakal saya jelaskan ini. Jika dilihat pada sudut pandang agama Islam, hukuman mati sudah dipraktikkan sejak lama, ya. Sudah ada sejak lama, sudah dilakukan sejak lama. Mereka yang menerima hukuman mati adalah mereka yang melakukan tindakan kasus kejahatan pembunuhan. Pidana semacam ini dalam hukum Islam disebut qisas. Pembunuhan itu dalam Islam disebut qisas. Nah, selain pembunuhan juga ada beberapa kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai fasad fil ard atau melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, dalam hal ini pula ada beragam interpretasi, contohnya nih, seperti pengkhianatan, pemerkosaan, zina, perilaku homoseksual, atau hal-hal yang bersifat murtad. Atau hal-hal yang mungkin bersifat menentang agama, teman-teman. Nah, dalam Al-Quran pun hukuman mati itu sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." Baik, jadi di ayat itu yang saya tanggap itu menurut saya begini. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu tuh dibalas sesuai apa yang mereka lakukan gitu. Orang itu sudah beritikat baik untuk minta maaf, ya kita membalas maafnya itu dengan baik pula gitu. Tetapi setelah orang itu minta maaf tapi mereka melakukan hal-hal lagi, nah itu bakal mendapatkan siksa yang lebih pedih berkali-kali lipat. Meskipun nih di dalam Islam tuh memberlakukan hukuman mati ya, tapi bukan berarti tidak memiliki batasan, pasti ada batasannya. Sama halnya dengan hukum yang berlaku pada umumnya. Dalam Islam pun permasalahan pidana seperti ini tuh memiliki azas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, di mana mereka yang memberikan hukuman sudah sepantasnya untuk juga mempertimbangkan asas kemanfaatan, baik dari orang yang dijatuhi hukuman, dari masyarakat luas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." Nah, selain itu, Islam pula tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati jika tidak berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Jadi, walaupun Islam itu memberlakukan hukuman mati, tapi tidak semata-mata langsung melakukan saja, tetapi harus ada landasan dari firman Allah dan sunnah Rasulnya. Nah,
mereka yang pantas dijatuhi hukuman itu seperti yang dijelaskan awal tadi, ada pembunuhan, zina, murtad ya, yang melanggar agama. Nah, pada intinya hukuman mati pada Islam itu boleh diberlakukan apabila terkait dengan hukuman hudud yang terdiri dari qisas, hudud, dan takzir. Jika tidak, maka hukuman mati tidak dibenarkan dalam Islam. Oke, baik. Jadi hukuman mati pada Islam itu boleh saja diberlakukan. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan juga. Jadi khusus tadi yang hukum yang terdiri dari qisas, hudud, dan takzir seperti pembunuhan, zina, murtad seperti itu. Selain itu, di dalam Islam hukuman mati tidak dibenarkan. Oke, baik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menutup video ini, saya akan berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya.